Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Baik, saya di sini mewakili dari kelompok 3 dan teman-teman. Kami akan membahas tanda baca dan membaca nyaring. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksudkan. Itu menurut Chair 2006. Menurut Wijayanti 2015, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik 2, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, pasti tulisan tersebut membingungkan bagi pembaca. Sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, ada 15 tanda baca yang lazim digunakan dalam penulisan, antara lain tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, dan garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Bahasa Indonesia yang disempurnakan, tanda baca terbagi menjadi 5 jenis. Adapun jenis dan aturan penggunaannya sebagai berikut. 1. Tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, melainkan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. 3. Titik koma. A. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majmuk setara. B. Tanda titik koma digunakan untuk akhir pertanyaan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata. Dan C. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata penghubung. 4. Tanda hubung. A. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. B. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada pergantian baris. C. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. 5. Tanda pisah. A. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. B. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. C. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. A. Tanda tanya dipakai pada akhiran kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam kurang menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang dikurang dapat dibagikan sebenarnya. 7. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang
menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. 8. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat terputus-putus. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. 9. Tanda titik. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tulisan lain. B. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. C. Tanda petik dipakai untuk menjepit istilah ilmu yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. 10. Tanda petik tunggal. A. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. B. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna atau ungkapan. C. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. 11. Tanda kurung. A. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan atau penjelasan. B. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. C. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. 12. Tanda kurung siku. A. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf atau kata kelompok, kata sebagian koreksi atau tambahan pada kalimat, atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. B. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. 13. Tanda garis miring. A. Tanda garis miring di dalam nomor surat, nomor pada alamat dan pendataan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. B. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti atau kata tiap dan ataupun. 14. Tanda penyikat atau apostrof. Tanda pengingat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Teknik membaca nyaring. Intonasi. Pemakaian nada naik dan turun yang sesuai dengan makna kalimat. Tempo. Kecepatan baca yang sesuai dengan kemampuan pembaca dan pemahaman pendengar. Volume. Suara yang cukup keras tetapi tetap nyaman didengar. Jeda dan tanda baca. Menggunakan tanda baca untuk menentukan di mana harus berhenti, melanjutkan, atau memberi penekanan pada suara. Membaca nyaring di sini merupakan metode membaca yang melibatkan suara dan intonasi. Aktivitas membaca nyaring membantu dalam mengembangkan pemahaman dan pelafalan, serta melatih keterampilan berbicara dan mendengar. Membaca nyaring memungkinkan pendengar dan membaca untuk memahami ritme, emosi, serta penekanan dalam kalimat. Penggunaan tanda baca dalam teks yang dibaca nyaring sangat mempengaruhi intonasi dan cara penyampaian. Misalnya, tanda titik digunakan untuk jeda penuh, tanda koma untuk jeda singkat, dan tanda seru untuk penekanan emosional. Membaca nyaring. Pengertian dan manfaat membaca nyaring. Pengertian membaca nyaring adalah aktivitas membaca dengan mengucapkan teks secara lantang. Lalu, manfaat membaca nyaring.
meningkatkan pemahaman teks, melatih artikulasi dan intonasi, membantu dan deteksi kesalahan baca dan pemahaman. Yang terakhir yaitu membantu dalam mendeteksi kesalahan baca dan pemahaman. Sekian dari kami video pembelajaran dari kelompok 3 dengan judul Tanda Baca dan Membaca Nyaring untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca estetis. Apabila banyak salah kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.